Frodo, look. It's an Oliphant. No one at home will believe this. Dalam bayang-bayang sejarah Middle-earth, mereka tidak datang dari barat, tidak pula dari utara, namun dari selatan. Dikenal oleh para hobbit sebagai Oliphaunt, namun bagi prajurit Gondor dan Rohan, mereka adalah bayangan kematian yang menjulang di medan tempur, raksasa bertaring, gunung yang berjalan. Inilah Mumakil, raksasa dari selatan. Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas binatang yang fenomenal dari Middle-earth, yaitu Oliphaunt, atau yang lebih kita kenal dengan nama Mumakil. Di tanah yang jauh di selatan Middle-earth, dari padang pasir dan hutan harat yang liar, di selatan dunia yang terabaikan dalam banyak kisah, hidup makhluk raksasa yang melegenda dan momok yang menakutkan dalam peperangan. Makhluk yang begitu besar hingga bumi pun bergemuruh saat mereka melintas. Mereka bukan sekedar binatang, mereka adalah mitos yang hidup. Mumakil, raksasa dari selatan. Dalam sejarah panjang peperangan di Middle-earth, sedikit makhluk yang bisa menimbulkan rasa ngeri seperti para raksasa dari selatan ini. Mumakil, atau dalam lidah Haradrim, sang pemusnah. Mumakil atau Oliphaunt merupakan salah satu makhluk paling mengerikan yang hidup di Middle-earth selama zaman ketiga, khususnya selama Perang Cincin. Makhluk yang mirip atau bahkan bisa disebut gajah dengan ukuran yang luar biasa dan proporsi yang mengerikan ini berubah menjadi menara pengepungan yang berjalan. Tidak banyak informasi yang diberikan untuk makhluk luar biasa ini. Kita hanya tahu bahwa Mumakil berasal dari wilayah di sebelah selatan Gondor yang disebut dengan Harad. Mereka tinggal di lembah-lembah tersembunyi dan dataran panas, di mana hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Bahkan para lore master dari Rivendell hanya mengenal mereka lewat nyanyian dan lukisan. Tidak ada yang tahu pasti kapan pertama kali mereka dijinakan. Orang-orang dari barat dan bahkan para peri hanya tahu bahwa mereka ada dan selalu ditakuti. Meskipun pada dasarnya mereka tidaklah jahat, kaum Haradrim kemudian menjinakkan beberapa di antara mereka dan memanfaatkan ukuran besar Mumakil dengan memutarbalikannya untuk melayani tujuan jahat perang. Bagi para Haradrim, Mumakil adalah roh penjaga. Mereka tidak diperintah, mereka dihormati. Haradrim tidak naik ke punggung Mumakil untuk penaklukan, melainkan untuk menjadi satu dengan kekuatan bumi. Hubungan antara Haradrim dan Mumakil dibentuk melalui ritual, lagu, dan keberanian. Anak-anak muda harus menyentuh belalai Mumakil saat musim pertama sebagai tanda keberanian. Bagi kaum Haradrim, Mumakil adalah simbol kekuatan, kendaraan perang, dan teman dalam penaklukan. Namun bagi rakyat Gondor dan Rohan, mereka adalah bayangan kematian, pembawa kehancuran dari selatan. Ketika Sam pertama kali melihat Mumakil, kita diberitahu bahwa makhluk itu lebih besar dari rumah, dan di mata Sam, Mumakil tampak seperti bukit abu-abu yang bergerak. Mumakil adalah nenek moyang gajah yang jauh, dan kita diberitahu bahwa gajah-gajah seperti itu tidak ada lagi di Middle-earth. Kerabatnya yang masih hidup di akhir zaman hanyalah kenangan akan kebesaran dan keagungannya. Mumakil memiliki banyak kegunaan dalam peperangan. Sebagian besarnya ditingkatkan oleh ukurannya yang besar yang memungkinkan mereka menginjak-injak musuh dan menerobos medan seperti pepohonan. Suku Haradrim menghiasi gading Mumakil dengan pita emas, dan ini juga dapat digunakan sebagai senjata. Dalam film The Return of the King, untuk membuat Mumakil lebih mematikan, Haradrim menghiasi gading Mumakil dengan benda-benda tajam seperti paku besar dan rantai. Sam juga mengatakan bahwa dia pernah mendengar Mumakil menggunakan belalainya untuk melempar pohon dan batu.
Selama perang cincin, kita melihat para mumakil membawa menara besar di punggungnya yang diisi oleh para pemanah dan penombak dari Haradrim. Kulit mereka sangat tebal, sehingga membuat mereka kebal terhadap anak panah yang langsung mengenai tubuh mereka tanpa membahayakannya. Sementara mata mereka masih rentan terhadap serangan lawan. Cukup jelas bahwa mumakil adalah musuh yang luar biasa sulit untuk dikalahkan. Namun, mereka memiliki satu kelemahan signifikan, yakni mereka cenderung mudah panik dan membuat Haradrim kehilangan kendali atasnya. Sama halnya seperti binatang pada umumnya, mumakil bisa menjadi panik karena beberapa hal, seperti kesakitan akibat serangan di mata mereka atau api, atau bahkan saat seseorang membunuh pengemudinya. Bila panik, mumakil tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, dan akan mengamuk. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan besar pada pasukan sekutunya, karena mereka akan menginjak-injak dan membubarkan mereka. Pertama kali kita diperlihatkan mumakil yang luar biasa yaitu dalam film The Two Towers, setelah Frodo dan Sam ditangkap oleh rombongan Faramir. Di sini Sam melihat mumakil panik akibat disergap oleh kelompok Faramir dan menginjak-injak banyak pasukan Haradrim di bawahnya. Kita tidak diberitahu apa yang terjadi pada mumakil ini, dan Sam bertanya-tanya apakah ia berhasil bertahan hidup dan berkeliaran di alam liar untuk sementara waktu, atau apakah dia binasa jauh dari rumahnya. Selama pengepungan Gondor, suku Haradrim membawa sejumlah besar mumakil bersama mereka, menunggangi menara perang di punggung mereka. Mumakil juga digunakan untuk menyeret senjata seperti menara pengepungan dan mesin tempur lainnya. Meskipun memiliki tubuh yang besar, namun para mumakil tidak dapat merusak tembok luar Gondor karena bangsa Númenor telah membangunnya dari bahan hitam yang tidak dapat dihancurkan, seperti yang digunakan untuk membangun menara Ortang. Namun, kita dapat membayangkan betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan pada moral bangsa Gondor dan Rohan saat melihat para monster besar ini berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka. Keberadaan mumakil di medan perang adalah puncak teror psikologis. Mereka tidak hanya membunuh, mereka menghancurkan semangat. Selama perang cincin, banyak daerah di Gondor mengirim pasukan untuk membantu Minas Tirith. Salah satu daerah tersebut adalah Blackroot Vale. Ia mengirimkan 500 pemanah yang dipimpin oleh Duilin dan Derufin, putra penguasa mereka. Diceritakan bahwa kedua putranya diinjak-injak sampai mati oleh seekor mumakil saat mereka mencoba untuk memimpin para pemanah untuk menembak matanya guna menjatuhkan binatang raksasa tersebut. Dalam film The Return of the King, Peter Jackson hampir dengan sempurna mengadaptasi kedatangan para mumakil di medan pertempuran yang menghasilkan salah satu serangan kavaleri terhebat dalam sejarah film. Kaum Rohirrim dengan berani melawan kaum Haradrim dan raksasa mumakil mereka. Kalian pikir pertempuran sudah dimenangkan, namun kemudian kamera berhenti pada Theoden dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kemudian kita bisa melihat apa yang sedang dilihatnya. Tembok besar dan panjang mumakil yang ditunggangi ke medan perang oleh Haradrim yang tampak menakutkan, yang sebagai tambahan memiliki nyanyian perang yang luar biasa dan trompet yang terdengar sangat mengintimidasi. Jujur saja, semua pengaturannya sangat keren. Meskipun kaum Rohirrim jelas-jelas takut, Theoden mengerahkan mereka dan mereka menyerang kaum Haradrim tanpa ragu-ragu. Dan hasilnya persis seperti yang kita harapkan. Kaum Rohirrim tercabik-cabik saat mereka mencoba menyerang para mumakil. Entah tersapu oleh gading besar mumakil, terinjak oleh kaki mereka yang besar, atau ditembak jatuh oleh pemanah yang menjaga menara bergerak mereka. Namun, meski kuat dan bertubuh menakutkan, tak satu pun mumakil yang dibawa ke pengepungan Gondor selamat dari ganasnya pertempuran. Setelah kejatuhan Sauron, banyak dari mereka dilepaskan kembali ke alam. Beberapa tetap hidup di tempat terpencil, jauh dari mata manusia. Para penyair menulis elegi bagi mereka.
para pemburu Haradrim memilih untuk tidak mengganggu yang tersisa. Para peri hutan melihat mereka melintas di selatan, diam, sunyi, bukan lagi makhluk perang, hanya makhluk yang ingin dilupakan dunia. Mumakil tidak diciptakan untuk perang, tapi digunakan untuk itu. Raksasa yang terjebak dalam pertarungan para raja dan ambisi gelap dari timur. Namun, di balik kekuatan dan ketakutan yang mereka bangkitkan, Mumakil tetaplah makhluk liar, dijinakkan oleh kekerasan, bukan kehendak. Mereka adalah bukti bahwa bahkan binatang terbesar pun bisa menjadi alat dalam perang yang kejam. Mumakil, raksasa dari selatan, bagi sebagian senjata, bagi yang lain keajaiban, dan bagi sejarah, mereka adalah jejak kaki raksasa yang tak akan pernah terhapus dari tanah Middle Earth.